Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrina, NIM 210.22101, Prodi Administrasi Publik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu surah, yaitu surah Al-Mujadilah ayat 11, dan beserta dengan tajwidnya guna memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu AIK 3. Baik, langsung saja saya akan membacakan ayat 11 terlebih dahulu sebelum menjelaskan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafadhahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, pada penjelasan tajwidnya itu yang pertama yaitu pada huruf ya, di mana hukumnya yaitu hukum mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata dibaca panjang 2 atau sampai 4 harakat atau 5 harakat. Kemudian yaitu alladzina terdapat dua hukum dari kata alladzina, yaitu yang pertama hukumnya alif lam syamsiah karena alif lam bertemu huruf syamsiah dibaca idgham. Kemudian alladzina yang kedua yaitu hukumnya itu mad asli atau mad tabi'i karena huruf zal berharokat kasrah bertemu ya sukun, dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya itu dengan panjang 2 harokat. Kemudian amanu, di mana di sini hukumnya yaitu mad jaiz munfasil dan mad badal. Di mana mad badal karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya itu dengan panjang 2 harokat, amanu. Kemudian yang kedua itu hukumnya mad jaiz munfasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata dibaca panjang 2 sampai 4 atau 5 harakat. Kemudian yaitu idza, di mana idza itu hukumnya yaitu mad asli atau mad tabi'i karena huruf zal berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, wakaf dan tasydid. Cara membacanya itu panjang 2 harakat, yaitu idza. Kemudian yaitu pada kalimat qila, yaitu di mana hukumnya itu adalah mad asli atau mad tabi'i karena huruf qaf berharakat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, wakaf dan tasydid. Cara membacanya yaitu panjang 2 harokat. Kemudian pada kalimat lakum tafassahun, di sini terdapat dua hukum, yaitu yang pertama itu hukum izhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya dengan jelas, yaitu lakum tafassahu. Kemudian hukum yang kedua yaitu hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf ha berharokat dhammah bertemu wasukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, wakaf dan tasydid. Cara membacanya itu panjang 2 harokat. Kemudian pada kalimat al-majalizi, di sini hukumnya itu mad asli atau mad tabi'i karena huruf jim bertemu dengan hamzah sukun, wakaf dan tasydid. Cara bacanya yaitu panjang 2 harokat, yaitu al-majalizi. Kemudian pada kalimat fafsahu,
fafsahu hukumnya itu mad asli atau mad tabi'i karena huruf ha berharakat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya itu dengan dua harokat. Kemudian pada kalimat yafsahillah di mana hukum tarkik karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah. Ha berharakat kasroh, cara membacanya itu tipis. Kemudian kemudian yaitu lakum wa yaitu hukumnya izhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw. Kemudian cara membacanya yakni dengan jelas lakum wa, kemudian idza, di mana hukumnya di sini yaitu mad asli atau mad tabi'i karena huruf zal bertemu hamzah, dzukun, waqaf dan tasydid. Cara bacanya itu panjang dua harokat yaitu dengan idza. Kemudian qila hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf qaf berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya itu panjang dua harokat. Kemudian kalimat selanjutnya itu qilan syudzu di mana hukumnya di sini yaitu hukum ikhfah. Baik, kemudian pada kalimat qilan syudzu di sini terdapat dua hukum bacaannya. Itu yang pertama hukumnya ikhfa karena huruf nun sukun bertemu dengan shin. Cara membacanya itu samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu mengucapkan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan untuk menempati huruf shin. Seperti qilan syudzu. Kemudian hukum yang kedua itu mad asli atau mad tabi'i karena huruf za berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya itu panjang 2 harokat. Kemudian pada kalimat fansyudzu yaitu terdapat juga dua hukum bacaan. Yang pertama itu ikhfah karena huruf nun sukun bertemu huruf shin. Cara membacanya samar dengan dengung ditahan selama 3 harokat. Pada waktu mengucapkan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati shin. Kemudian fansyudzu yang kedua itu hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf zal berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya itu panjang 2 harokat. Kemudian fa'illah di mana hukumnya itu tarkik karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah atau ain berharokat kasrah. Cara membacanya itu tipis. Fa'illah. Kemudian pada kalimat alladzina hukumnya yaitu mad asli atau mad tabi'i karena huruf zal berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, ya bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Cara membacanya itu panjang 2 harokat. Alladzina. Kemudian pada kalimat amanu di sini terdapat 2 hukum bacaan dari kalimat amanu. Yang pertama yaitu hukumnya mad badal karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya itu panjang 2 harokat. Kemudian hukumnya yang kedua itu hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf nun berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasydid. Kemudian dari kalimat yang kedua itu hukumnya ikhfah karena nun sukun bertemu huruf kaf. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Cara pengucapannya itu seperti bunyi eng. Kemudian pada kalimat minkum hukumnya izhar syafawi karena huruf mim bersukun bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya itu dengan jelas minkum wa. Terus
pada kalimat walladzina, hukumnya alif lam syamsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah, dibaca idgham. Kemudian hukum kedua dari ayat tersebut itu hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena karena huruf zal berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara bacanya itu dengan dua harokat. Kemudian pada kalimat utul, di mana hukumnya itu mad badal karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara bacanya itu panjang dua harokat. Kemudian pada kalimat darojat, di mana hukumnya itu mad arid li sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harakat. Tetapi kalau tidak berhenti di sini, maka hukumnya menjadi mad tabi'i sebab huruf jim berharokat fathah itu tegak. Kemudian pada kalimat wallahu, hukumnya itu takfim karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah, waw berharokat fathah. Cara membacanya itu tebal, wallah. Kemudian bima, hukumnya itu mad asli atau mad tabi'i karena huruf mim berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, wakaf, dan tasydid. Cara membacanya itu panjang 2 harokat, yaitu bima. Kemudian ta'malunya hukumnya itu mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat dhamma bertemu wa sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya itu dengan panjang 2 harokat. Kemudian pada kalimat khobir, di mana hukumnya di sini yaitu mad arid li sukun karena huruf mad jatuhnya sebelum huruf yang diwakaf. Cara membacanya itu dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Panjangkan 2 sampai 6 harakat itu khabir. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.